Balik lagi di seri ReZero True Timeline, di mana kita bakal ngebongkar habis cerita ReZero seperti dari sudut pandang karakter lain, dengan alur yang berjalan lurus, tanpa memperlihatkan kematian atau loop gagal dari Subaru. Langsung aja kita mulai videonya. Cerita dimulai dengan time skip 1 tahun sejak insiden di Sanctuary. Selama setahun penuh, Subaru melatih diri dengan fokus pada kemampuan fisik, parkour, dan penguasaan tali cambuk sebagai senjata utamanya. Karena get sihirnya udah hancur permanen dan bakat berpedangnya nol besar meski udah diajarin langsung sama Wilhelm, ini tentunya adalah langkah paling realistis yang bisa diambil. Rutinitas latihannya terganggu saat utusan Anastasia Hosin yaitu Joshua dan Mimi datang membawa undangan pesta ke kota air Pristella. Meski awalnya kubu Emilia curiga karena mereka adalah saingan di pemilu, pada akhirnya mereka menerima undangan tersebut. Alasannya karena Anastasia menjanjikan informasi soal kristal sihir yang bisa memanggil Puck kembali. Atas persetujuan Roswell, rombongan yang berangkat adalah Emilia, Subaru, Beatrice, Garfield, dan Otto. Besoknya di perjalanan, Otto memberikan analisis soal peta politik pemilu selama 1 tahun terakhir. Awalnya Anastasia dan Crush adalah kandidat terkuat, sementara sisanya itu cuma dianggap sebagai figuran. Tapi sekarang, Anastasia memimpin dengan elektabilitas tertinggi. Sebaliknya, elektabilitas Crush anjlok parah karena dirinya yang amnesia. Sampai-sampai ayahnya yang udah pensiun harus turun gunung untuk membantuinnya. Sementara itu, elektabilitas kandidat lain malah meningkat. Elektabilitas Priscilla naik karena pesonanya yang cantik, mudah diterima masyarakat, dan ia sukses menyatukan para bangsawan setelah suaminya meninggal. Terus ada Feld. Meski popularitasnya digendong oleh sang Surtsen Reinhardt dan diragukan karena radikal ingin merombak kerajaan, Feld adalah kandidat yang paling rajin mengunjungi masyarakat kelas bawah. Ia sering merekrut orang-orang berpotensi dari jalanan meskipun mereka punya masalah mental, sehingga ia membangun basis pendukung yang kuat dari golongan tersebut. Terus gimana dengan Emilia? Elektabilitasnya meroket tajam berkat keberhasilan Natsuki Subaru dalam membangun aliansi untuk menumbangkan Paus Putih dan kultus penyihir. Di sini, Otto curiga undangan CEO kaya raya ini adalah jebakan untuk menjegal Emilia. Tapi dengan adanya Otto, seorang ahli negosiasi yang bahkan bisa ngakalin Roswell, Emilia malah merasa aman. Rombongan tiba di Pristella, kota indah yang vibes-nya tuh mirip banget kayak Water 7 di anime One Piece. Lalu menuju ke penginapan yang menjadi titik kumpul. Uniknya penginapan ini punya arsitektur khas Jepang nih. Anastasia udah nyiapin kereta naga air untuk kubu Emilia pergi menemui Kiritaka, CEO perusahaan Muse, pemilik kristal sihir. Di perjalanan, Subaru tepar mabuk laut dan terpaksa memisahkan diri bersama Beatrice. Saat nyasar, mereka bertemu pengamen yang ternyata adalah Liliana sang diva. Saat ngobrol santai, Subaru memperkenalkan namanya dan seketika Liliana syok kegirangan. Ia sangat mengidolakan Subaru yang namanya udah melegenda di Lugunika sekarang. Dan ia langsung menawarkan bantuan untuk membujuk Kiritaka yang ngefans berat kepadanya. Sayangnya hal ini memicu masalah. Saat tiba di kantor Muse, Emilia dan yang lainnya sudah sampai duluan dan sedang bernegosiasi. Tapi Kiritaka mendadak cemburu buta dan emosinya meledak saat melihat sang idola terlihat akrab bersama pria lain. Ia pun membatalkan negosiasi secara sepihak. Setelah itu, Otto pamit untuk suatu urusan. Begitu sampai di penginapan dengan tangan kosong, drama kembali terjadi. Garfield mencoba melerai keributan antara Joshua dan Chin, preman dari season 1 yang kini jadi bawahannya Feld. Tapi tiba-tiba ada tekanan aura yang sangat mencekam dan itu datang dari Reinhardt van Astrea. Merasakan tekanan itu, Garfield mencoba menyerang. 1年ぶりの再会でいろいろと話したいことはあるんだけど、まず彼を止めてもらえるかな。君の友人だろ。 Tapi langsung kena mental dan jadi ngerasa dirinya itu sangat lemah.
Ingat ya Garfield, di atas langit masih ada Reinhardt. Di dalam penginapan, terungkap bahwa Anastasia sebenarnya mengundang seluruh capres, kecuali Priscilla yang dianggap akan susah diajak komunikasi. Undangannya ini memiliki niat baik di mana ia ingin membangun relasi politik yang sehat. Ia pun menawarkan imbalan informasi agar yang lainnya mau menerima undangan pesta tersebut. Informasi kristal sihir untuk pihak Subaru, informasi Uskup Agung Kerakusan untuk pihak Ras, dan menjanjikan kepada Veld sebuah momen pertemuan antara Reinhardt dan kakeknya Wilhelm yang kelihatannya di sini sangat tidak akrab. Di waktu istirahat rapat, Garfield yang overthinking berat pergi mencari angin ditemani sama Mimi. Di momen inilah trauma masa lalunya saat mati-matian melawan Elsa kembali terpicu. Di tengah rasa kalut, Garfield secara tak menduga menyelamatkan seorang anak di sungai yang ternyata itu adalah adik tirinya. Saat mengantar anak itu pulang, Garfield berhadapan langsung dengan ibu kandungnya, Risia. Karena situasinya sangat canggung, Garfield lekas pamit pulang. Namun suami Risia mengejarnya. Melihat gerak-gerik Garfield, sang suami menjelaskan bahwa Risia kehilangan ingatannya akibat longsor 15 tahun yang lalu. Karena tidak ingin mengganggu kehidupan baru ibunya yang tampak bahagia, Garfield pun memilih menyembunyikan identitasnya dan pergi dengan perasaan campur aduk. 強いなら知ってるけど別に強がんなくてもいいよ。リアラ、カフのお母さんなんでしょ。あの人は俺様の母さんなのかな。わかんねえよ。ほら、カフに惚れた女ミミ、サナムね。だから泣いても大丈夫。母さん。母さん。 Beruntung ada Mimi sebagai support sistemnya. Keesokan paginya, suasana sarapan yang tenang mendadak tegang saat Henkel, ayah dari Reinhardt, muncul membuat keributan. Ternyata ia datang atas undangan Priscilla yang secara tiba-tiba juga muncul tanpa diundang resmi. 何のために？強いて言えば、それが面白そうだと思ったからじゃ。歪んだ家族模様とそれをブサイクに取り合わせる無粋。そんな醜悪な演目を平然と回せるわけにはいくまい？ Priscilla awalnya menikmati keributan keluarga Astrea yang tidak harmonis ini. Tapi ujung-ujungnya dia risih juga, sehingga Henkel ditabok dan diseret keluar oleh Schultz. Setelah itu, Subaru dan Emilia berjalan-jalan ke alun-alun. Di sana mereka bertemu lagi dengan Liliana dan uniknya ada Priscilla juga di sana. Disinilah checkpoint Subaru di arc ini bekerja. Dia udah ngalamin kematian sebanyak 3 kali. Dan ini akan menjadi satu-satunya checkpoint Subaru di arc 5 ini. ここは一つ皆々様も落ち着かれた頃合いで親睦を兼ねて私が一曲ご披露いたしましょうか。そして歌の後はご歓談。夏希様はその時間に向けておやつなんて準備されるのが良いと思いませんか。痛いよスバル。 Tiba-tiba aja tubuh Subaru terdiam dan ia menggenggam erat tangan Beatrice, lalu bergegas pergi meninggalkan Emilia dan yang lainnya. Dengan sangat presisi, Subaru memperingatkan Beatrice bahwa kultus penyihir akan menyerang detik itu juga. Ia bahkan tahu musuh memiliki skill membagi rasa sakit yang secara konsep mirip kayak skillnya Hidan di anime Naruto, di mana orang-orang sekitar akan ikut mati jika musuh terluka. Menariknya, Beatrice mempercayai peringatan dadakan ini 100.000% tanpa mempertanyakan dari mana informasinya berasal. Subaru berniat memanggil Reinhardt, tapi Beatrice mengingatkan bahwa anomali Reinhardt justru akan menonaktifkan semua sihir roh sehingga keberadaan Beatrice menjadi tidak berguna. ラインハルトと同じ戦場に立つとベティはただの可愛い子になってしまうかしら。ラインハルトはこの世界の異質さの頂点なのよ。ただ存在するだけで周囲のマナは盲目的にあれに従おうとする。魔法使いも精霊使いも力を発揮できなくなるかしら。 Beatrice mengusulkan menggunakan sihir Shamak untuk melempar musuh ke dimensi kosong demi memutus efek berbaginya. Di perbincangan ini, Emilia tiba-tiba muncul dan mengajukan diri sebagai garda depan. Pertarungan melawan Uskup Agung Kemarahan, Sirius Romane Conti pun terjadi. Sialnya, Beatrice menganalisa kalau Shamak tidak akan mempan,
Saat Emilia nyaris terbakar habis, sosok Karbit bernama Regulus Corneas muncul menyelamatkannya dan mengklaim Emilia sebagai istri ke-79-nya. Subaru mencoba melawan, tapi musuh terlalu kuat. エアコ今だ。準備はいいのよ。 DMM 見たか、俺とベアコの鍛錬の成果。プロビデンス。 Tepat saat lonceng kota berbunyi, para uskup agung mundur mengikuti perintah kitab, dan Subaru jatuh tak sadarkan diri lewat serangannya Regulus. だから。 Teror terjadi serentak. Di gerbang kota, Uskup Agung Kerakusan Laibaten Kaitos sedang menyerang, dan kebetulan ada Otto di sana. Di jalanan lain, Garfield dan Mimi yang bergegas kembali ke penginapan bertemu Risia yang kehilangan suami dan anak-anaknya. Saat pergi mencari, Garfield dan Mimi dicegat dua undead yang mengerikan, seorang pria raksasa dan seorang perempuan. Mereka pun bertarung, dan di sini perbedaan kekuatannya sangat jauh. Berujung pada Mimi yang terkena serangan mutlak dari musuh perempuan tersebut. Subaru akhirnya terbangun di ruangan bawah tanah dengan kaki yang cedera parah, sementara Beatrice tertidur pulas akibat kehabisan mana. Situasi makin genting saat Uskup Agung Nafsu, Capella, mengumumkan lewat siaran media bahwa ia telah menguasai balai kota dan 4 menara air, mengancam akan membanjiri Pristella jika tulang penyihir Typhon tidak diserahkan. Kiritaka, yang merupakan salah satu dewan 10 kota, membenarkan keberadaan tulang itu, namun memindahkannya akan memicu mekanisme yang menenggelamkan kota. Dalam rapat darurat di kantor Muse, Garfield tiba membawa Mimi yang sekarat. Luka itu bahkan tidak bisa disembuhkan oleh sihirnya Felix. Mental Garfield benar-benar hancur lebur. Dia kena mental oleh Reinhardt, dihantui trauma Elsa, gagal melindungi Mimi, dan kini terus diprovokasi oleh siaran Capella. Di sini tim pun memutuskan untuk menyerbu balai kota untuk merebut alat penyiar. Di perjalanan, Al yang memisahkan diri untuk mencari Priscilla memberikan peringatan. Kalau ketemu Uskup Agung Kerakusan, jangan pernah sebut nama asli kalian. Perjalanan tim ke balai kota dihadang wujud naga Capella dan 2 undead. Wilhelm, Garfield, dan Ricardo menahan mereka, membuka celah bagi Subaru, Julius, dan Crash menerobos masuk. Di loteng, Julius melawan Uskup Agung Kerakusan, Roy Alphard, sementara Subaru dan Crash masuk ke dalam menyelamatkan seorang anak kecil. Ternyata anak itu adalah Capella yang sedang menyamar. Sifat Capella sangat brengsek di sini. Sifat dan kekuatannya itu mirip banget sama Mahito di anime Jujutsu Kaisen. Dia bisa mentransformasi dirinya dan mengubah orang lain menjadi bentuk lain seperti serangga. Ia juga mempunyai darah naga yang dapat menginfeksi orang lain. Di sini Capella menggigit putus kaki Subaru dan menginfeksi Subaru serta Crash menggunakan darah naganya hingga mereka berdua kesakitan luar biasa. Tiba-tiba terjadi ledakan di dalam dan Subaru serta Crash dibawa keluar oleh seekor naga yang FYI aja, naga itu adalah suami dari ibunya Garfield. Di saat yang sama, Sirius menyerang gedung perusahaan Muse, membuat Kiritaka harus menahannya agar Anastasia bisa melarikan diri. Di situasi yang chaos ini, di manakah Reinhardt? Sang anomali justru ada di gudang, lagi debat sama ayahnya sendiri yang sengaja menyekap Feld agar Reinhardt terus melindunginya. Beruntung Otto yang kabur dari Lai datang menyelamatkan Feld dan menyudutkan Henkel. Feld segera menyuruh Reinhardt menyelamatkan kota dan menyuruh anak buahnya untuk menahan Henkel. Tepat sesaat setelah momen ini, pintu air kota tiba-tiba terbuka dan banjir bandang menyapu seluruh Pristella.